bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Yang menerima mahkota adalah mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Mahkota itu dari pihak Tuhan, sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu di
的慈爱存到永远，他的信实直到万代。Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌。我已经决定要跟随耶稣。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, mengikut Yesus keputusanku. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah ini, baik secara online maupun tatap muka. Tuhan, kiranya Engkau yang ada di tengah-tengah kami, memberkati kami, menyertai kami dengan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami di sepanjang minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌，祝我忠正。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian yang kedua, tolongku tetap setia. We will send our
前，我们来一起念一段经文，在路加福音15章第7节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 15 ayat 7。我们一起来念。我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为99个不用悔改的义人欢喜更大。Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. 我们来同心祷告。这杯的上帝，我们再次来到主面前，谢谢你带领我们今天早上能够来敬拜你，无论在我们的家庭里面，或者在会堂里面。天父上帝，我们感谢你，借助你的恩典，给我们这个机会，让我们能够来朝拜你。这杯天父上帝，今天早上，我们再次要承认，我们是个罪人。我们要承认，在我们每一天的生活里头，常常得罪主、得罪别人，因为环境，因为别人，使到我们跌到最终。这杯天父上帝，今天再一次跟求主，借助你的宝血，借助你牺牲的爱，再一次更新我们，再一次赦免我们一切的过犯。求主塑造我们的生命，让我们的生命也来像耶稣基督的生命，能够影响更多的人来到你面前。哦，主啊，谢谢你，深信你已经垂听我们的祷告，你会照你的旨意时间，再次给我们机会悔改。教导我们，让我们的生命是远离罪恶的生命，让我们紧紧的来跟随主。主啊，谢谢你，我们将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都祝父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上。如同行在天上，我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全圣父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，又同真理玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起应经文。Mari kita berresponsorial. 上帝是信实的，敬畏你的人见我就要欢喜，因我仰望你的话。耶和华，我知道你的判语是公义的，你使我受苦是以诚实而待我。求你照着应许妇人的话，以慈爱安慰我。愿你的慈悲临到我，使我存活，因你的律法是我所喜爱的。 Tuhan itu setia. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu
persembahkan sebuah pujian. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah di antara kita masih ada orang-orang yang takut mati? Ada? Secara khusus pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, secara khusus kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, untuk setia sampai mati. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah baik secara onsite maupun online. Bapa, kami serahkan waktu ini hanya dalam firman. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri melalui firman-Mu Engkau berbicara kepada kami, mengajar kami. Dan biarlah Roh Kudus memberikan kami konsentrasi untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seorang kepala perusahaan sudah pasti mencari dan memakai seorang karyawan yang jujur ketimbang yang hebat. Kenapa? Karena kejujuran adalah dasar dari seluruh sikap yang dihasilkan. Dan selain kejujuran, seorang kepala perusahaan pasti mengharapkan seorang karyawan yang setia. Karena kesetiaan adalah sifat dasar dari seseorang yang bisa dipercayai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang jujur dan setia pasti lebih baik dari orang yang rajin dan kuat. Pasti lebih baik dari orang yang berwajah ganteng atau cantik dan kaya. Karena di dalam orang yang jujur dan setia, who be honest and faithful, pasti adalah orang yang tidak suka akan kejahatan. Atau bisa dikatakan orang yang jujur dan setia adalah orang yang hidupnya selalu berusaha hidup menjauhi dosa. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan salah satu sifat yang ada pada diri Allah dan juga sifat yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya, yaitu setia. Dalam bahasa Inggrisnya faithful. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Di sini dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekali lagi saya bacakan. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dalam berikut firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang baik dan Dia setia adanya. Bahkan dikatakan kesetiaannya dari generasi yang satu ke generasi berikutnya dan untuk selama-lamanya. Dalam hal ini mengajak kita, khususnya orang percaya, jangan sekali-kali meragukan kesetiaan Allah. Dari awal penciptaan hingga saat ini telah menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa lalu jatuh ke dalam dosa yang seharusnya menuju kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih dan kesetiaan Allah, Allah berusaha untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Allah berinisiatif dan berusaha agar manusia tidak menuju kebinasaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari peristiwa Allah memilih dan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dan memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, hingga Allah sendiri turun ke dalam dunia melalui diri Yesus Kristus dan rela mati di atas kayu salib demi menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dan hingga pada saat ini Allah melalui gereja-gerejanya di seluruh dunia untuk memimpin semua manusia ke jalannya hingga masuk ke dalam kerajaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua ini dilakukan oleh Allah sendiri. Dan hal ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia untuk selama-lamanya. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13.
2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13 mengatakan demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya di ayat 13, di sana mengatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dengarkan dan renungkan sekali lagi. Jika kita tidak setia, Dia, Allah, tetap setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat Raja Daud tidak setia kepada Allah dengan merebut istri Uria dan secara tidak langsung membunuh Uria, Allah mengutus Nabi Nathan menegur Raja Daud atas dosa yang telah dilakukan. Pada saat itu Allah masih berharap supaya Raja Daud bertobat, mengakui kesalahan dan kembali ke jalannya Tuhan. Puji syukur, Daud bertobat, mengakui kesalahan, dan dia kembali kepada Tuhan. Kemudian kita juga bisa melihat saat Musa tidak setia menuruti perintah Allah sewaktu memberi air minum kepada bangsa Israel, membuat Allah murka dan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Allah mengutus Yosua untuk meneruskan kepemimpinan Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Masih ingat kisah ini? Di mana pada saat Tuhan memerintahkan kepada Musa, perintahkan kepada gunung batu tersebut supaya air keluar dari sana. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa malah mengambil tongkatnya, memukul gunung batu tersebut. Air memang tetap keluar, tapi Musa sudah tidak sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dan Tuhan, saat bangsa Israel karena tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung Sinai, akhirnya mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan dengan membuat patung emas untuk disembah. Lalu pada saat Musa turun dari gunung Sinai, Musa menyatakan kemurkaan Allah dengan melempar kedua batu loh tersebut dan menghancurkan patung emas. Tetapi walaupun Allah marah kepada bangsa Israel, Allah masih setia dengan kembali memberikan dua batu loh yang baru kepada bangsa Israel agar umatnya taat dan melakukan peraturan yang telah ditetapkan Allah dengan tujuan agar hidup mereka berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat Yunus tidak setia akan perintah Allah yang menyuruhnya menegur penduduk Niniwe atas segala dosa yang mereka lakukan. Tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis dengan menumpang sebuah kapal. Tetapi pada akhirnya dia dilemparkan ke laut dan ditelan oleh seekor ikan paus yang begitu besar. Tetapi oleh karena kesetiaan Allah, akhirnya setelah 3 hari di dalam perut ikan, Yunus dimuntahkan kembali dan akhirnya Yunus melaksanakan perintah Tuhan dengan pergi menegur penduduk Niniwe. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari beberapa kisah tadi jelas menyatakan bahwa
Allah kita adalah Allah yang setia. Bahkan dijelaskan, walaupun kita manusia suatu hari tidak setia kepada Allah, tetapi Allah akan tetap setia mengasihi kita. Setia mengampuni kesalahan kita jika kita bertobat. Setia menyertai kita dimanapun kita berada. Setia menolong kita saat kita menghadapi masalah kehidupan, asalkan kita mengandalkan Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengenal Allah kita adalah Allah yang setia, tentu sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Allah juga harus memiliki sifat yang satu ini, yaitu setia. Terlebih setia kepada Allah di dalam sepanjang kehidupan kita. Allah ingin kita sebagai umat Tuhan pada saat di dalam kehidupan kita di dunia ini menghadapi suatu peristiwa yang menyakitkan, suatu bencana kehidupan yang memilukan, suatu masalah kehidupan yang sangat menderita, mungkin sampai akan merenggut nyawa kita sekalipun, atau sampai kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Janganlah kita sampai meninggalkan Tuhan yang sudah selama ini kita kenal di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah menyalahkan Tuhan di dalam setiap kondisi yang kita alami, baik itu susah maupun senang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, terlebih-lebih di masa pandemi ini, kita tahu virus corona, varian-varian baru, dikatakan varian Delta yang begitu ganas, mulai bermunculan. Dan ini menjadikan kita suatu momok yang begitu mengerikan. Tetapi dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan, mari kita terus percaya dan yakin bahwa Allah kita adalah Allah setia yang tetap menyertai kita hingga pada hari ini. Di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 10, Ayub pernah mengatakan kepada istrinya demikian, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Wow, begitu pedasnya perkataan Ayub, bukan? Kita tahu keberadaan Ayub dengan awalnya sebagai orang yang sangat kaya dan makmur. Tetapi atas izin Allah pada akhirnya Ayub kehilangan segalanya, bahkan sekujur tubuhnya bisa. Hingga istrinya sendiri pun mengutuki Ayub dan meninggalkan dia. Tetapi dalam semuanya ini, Ayub percaya kepada Allah yang selama ini telah setia kepadanya. Dan di sini Ayub juga menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dengan tidak pernah menyalahkan Allah atas kondisi yang dialaminya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan dia mengatakan di Ayub 1 ayat 21 demikian, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat, dalam kondisi Ayub yang sudah demikian parah, yang bisa dikatakan hampir mati, tetapi Ayub masih mengatakan, "Terpujilah nama Tuhan." Kenapa? Karena dia percaya, dia yakin bahwa Allah yang dia percaya dia Allah yang setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di Tokyo, di Jepang. Dan kisah ini saya percaya kita sudah pernah menontonnya dalam sebuah film yang berjudul Hachiko, yang diperankan oleh Richard Gere. Dalam film ini mengisahkan suatu kali Richard Gere menemukan seekor anak anjing yang tersesat di emperan stasiun kereta api di Tokyo. Lalu Richard Gere memungut anjing ini dan merawatnya dengan baik hingga anjing kecil ini bertumbuh dewasa. Dalam kesehariannya, Richard Gere yang berperan sebagai seorang dosen yang setiap pagi hari harus naik kereta api ke sebuah kota untuk mengajar di sebuah universitas. Dan anjingnya ini setiap pagi mengantar Richard Gere ke stasiun kereta api.
Setelah tuannya berangkat, si Anji yang bernama Hachiko ini pun pulang ke rumah. Tetapi sore harinya, sekitar pukul 5, Hachiko kembali datang ke stasiun tersebut untuk menjemput tuannya di Changgiri. Demikianlah setiap harinya yang dilakukan Hachiko kepada tuannya. Hingga pada suatu hari, Changgiri terserang penyakit jantung dan meninggal dunia. Setelah itu hal yang aneh terjadi. Walaupun sebenarnya Hachiko tahu bahwa tuannya sudah meninggal, tetapi Hachiko tetap dengan setia setiap hari menunggu kepulangan Changgiri di stasiun tersebut, hingga pada akhirnya Hachiko sendiri pun meninggal dunia. Saudara-saudara yang terkasih dan Tuhan, kisah ini sebenarnya juga adalah suatu cermin kehidupan kita manusia. Kita bagaikan Hachiko yang tersesat di tengah kehidupan. Lalu Changgiri bagaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita agar hidup kita lebih baik. Dalam film ini sudah tentu Changgiri senang dengan kesetiaan Hachiko yang setiap hari mengantar dan menjemputnya di stasiun kereta api. Demikian juga halnya Tuhan pasti akan senang jika anak-anaknya tetap setia, percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam segala sisi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dan Tuhan, ada sebuah statement yang mengatakan demikian. Jika kamu mencintaiku, setialah. Jika kamu tak mampu setia, pergilah. Sekali lagi ya. Jika kamu mencintaiku, setialah. Jika kamu tak mampu setia, pergilah. Saudara-saudara yang terkasih dan Tuhan, pada saat saya membaca statement ini, saya merasa ditegur oleh Tuhan. Artinya, jika kita mengasihi Tuhan, jika kita percaya kepada Tuhan, maka setialah mengikutinya. Tetapi jika kita tidak mampu setia mengikutnya, maka janganlah mengakui diri adalah anak Tuhan. Artinya di sini jangan sampai ketidaksetiaan kita kepada Tuhan akhirnya kita menjelekkan nama Tuhan. Misalnya, kita yang tidak setia setiap minggu beribadah kepada Tuhan, tetapi mengakui diri anak Tuhan. Ini sama halnya mempermalukan nama Tuhan. Bagaimana mungkin mengakui diri sebagai anak Tuhan tetapi hari Minggu tidak atau jarang beribadah? Mustahil, bukan? Oleh karena itu, sejak kita mengakui diri kita adalah anak Allah, umat pilihan Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita juga setia mengikuti Tuhan Yesus melalui setiap ajarannya, setiap aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam firman Tuhan, dan taat melaksanakannya segala hukumnya dengan sungguh-sungguh, dengan setia, bahkan setia sampai tetes darah terakhir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sama halnya di dalam sebuah keluarga, di dalam kehidupan rumah tangga, dalam sebuah keluarga, secara khusus kehidupan suami istri, tentu istilah setia sudah tidak asing lagi, bukan? Di mana diajarkan suami harus setia kepada istrinya, begitu juga istri harus setia kepada suaminya, baik di saat miskin maupun kaya, sakit atau sehat, susah atau senang, hingga ajal yang memisahkan mereka. Inilah janji pernikahan yang harus diucapkan saat kedua mempelai diberkati pernikahannya di hadapan jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Dan dalam hal ini tentunya Tuhan juga sedang menguji kesetiaan antara suami dan istri. Dikatakan dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri harus mempunyai satu pemahaman yang sama. Apa itu? Yaitu saat berlimpah materi, kesetiaan pria diuji untuk tetap satu istri.
Dan saat minim materi, kesetiaan wanita diuji untuk tetap satu suami. Sekali lagi, pemahaman ini harus kita miliki, khususnya suami istri yang sudah diberkati. Saat berlimpah materi, kesetiaan pria diuji untuk tetap satu istri. Suami yang memiliki segala sesuatu, suami yang kaya, ingat, jangan suka-suka gonta-ganti istri. Tetaplah pada istrimu yang satu. Dan saat minim materi, kesetiaan wanita diuji untuk tetap satu suami. Jangan karena suami kita jatuh miskin, si istri lari atau mencari pria yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah suatu pemahaman yang harus kita mengerti dan kita laksanakan. Jangan pria banyak harta, suka-sukanya main perempuan, selingkuh, bahkan suka-sukanya membuat perceraian. Atau sebaliknya, si istri jangan karena jatuh miskin seenaknya menuduh suami ataupun menyalahkan suami dan lari kepada pria yang lain. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, demikian hanya kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Kalau soal kesetiaan Tuhan, hal ini tidak usah diragukan lagi. Bahwa Allah kita selalu setia kepada umatnya, walaupun kita tidak setia kepada Allah, seperti apa yang sudah kita bahas tadi. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah kita bisa seperti sepasang mempelai dalam pemberkatan pernikahan melalui janji nikah yang mereka ucapkan? Dengan mengatakan demikian, saya akan tetap setia kepada Tuhan, baik di saat miskin maupun kaya, baik di saat sakit maupun sehat, baik di saat susah maupun senang, hingga Tuhan menjemput kita ke surga. Bisa kita ucapkan bersama-sama? Mari sekali lagi. Saya akan setia kepada Tuhan, baik di saat miskin maupun kaya, baik di saat sakit maupun sehat, baik di saat susah maupun senang, hingga Tuhan menjemput kita ke surga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meyakinkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dan Allah yang setia juga mengharapkan kita anak-anaknya setia kepadanya, bahkan setia sampai tetes darah terakhir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menutup di dalam doa, saya mengajak kita untuk menyaksikan sebuah klip. Biar melalui klip ini iman kita kepada Tuhan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan kesetiaan kita kepada Tuhan akan semakin bertambah. Dan kita katakan, Tuhan, saya akan tetap setia kepada-Mu. Mari kita menyaksikannya. I
Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, menyatakan bahwa Engkau sungguh adalah Allah yang setia adanya. Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu, ajar kami juga tetap setia, percaya, dan selalu mengandalkan Engkau. Walaupun di dalam kondisi kehidupan yang semakin rumit, biarlah kesetiaan kami tetap kepada Tuhan. Berilah kami kekuatan melalui firman Tuhan, melalui persekutuan, melalui ibadah-ibadah yang ada. Kami semakin setia dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan pribadi kami masing-masing hanya di dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，我心紧紧跟随你，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian yang ketiga, I follow you with all my heart, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
的崇拜。我们来唱最后一首诗歌，主的慈爱不离开我。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang keempat, kasih setiamu tak akan beranjak. Doxology. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.恩惠慈
dalam Tuhan, selalu bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semakin mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan Dia juga mengharapkan kita anak-anak Dia untuk selalu setia kepadanya. Dan percayalah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita semakin mengenal Tuhan dan kita semakin giat melayani Tuhan, dan tentunya berkat-berkat Tuhan akan tetap tercurah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita oleh karena berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang berlimpah di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih di mana Tuhan di masa pandemi ini sudah menyertai kita, membimbing kita, sehingga kita bisa hadir di pagi hari ini untuk beribadah. Baiklah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan-persembahan yang sebenarnya adalah milik Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, dan juga bagi kita yang menggunakan aplikasi OVO, Bapak Ibu bisa tinggal langsung screenshot di QR yang sudah tersedia. Pada saat kita memberikannya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, percayalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan senantiasa tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia akan terus mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah melalui ibadah onsite terbatas yang sudah kita mulai beberapa minggu yang lalu hingga hari ini, marilah bagi kita yang selama ini banyak kendala di dalam mengikuti ibadah di rumah, terutama oleh karena jaringan yang lelet ataupun fasilitas HP yang tidak memadai, kami undang untuk bisa hadir di ibadah onsite di aula dengan protokol kesehatan. Tetap memakai masker sebelum masuk aula, tetap cuci tangan, dan jika kita tidak begitu sehat, jangan hadir, tetap ibadah di rumah saja. Dan bagi kita yang hadir juga dilarang membawa anak kecil. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan adanya diberlakukan ibadah onsite, marilah kita lebih sungguh untuk datang mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Kami juga mengharapkan kepada kita semua untuk ingat dan selalu mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui situs online, melalui channel YouTube. Biarlah melalui persekutuan doa ini kita tetap dipersatukan dan kita dikuatkan, terlebih di masa pandemi ini. Dan bagi kita di rumah yang memiliki anak-anak kecil dari PG sampai SD, jangan lupa mengingatkan mereka untuk mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Biarlah anak-anak kita dari sejak dini, dari sejak kecil, kita bawa ke hadapan Tuhan. Biarlah mereka juga mengenal Tuhan, dan Tuhan akan terus memberkati dan menyertai mereka. Demikian juga bagi kita di rumah yang punya anak muda-mudi, jangan lupa untuk menghimbau, mengingatkan mereka mengikuti persekutuan muda-mudi hari Sabtu minggu pertama dan ketiga malam jam 7.15 secara onsite dengan mengikuti protokol kesehatan, yang pada saat ini persekutuan muda-mudi akan dipimpin oleh Santo Rosman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masa pandemi yang belum berakhir dan kita mendengar berita semakin ganas dan semakin mengerikan, tetapi marilah kita tetap waspada, ya, jangan takut. Kita yang perlu adalah waspada dan selalu menjaga diri. Tetap mengikuti protokol kesehatan, jangan anggap remeh. Dengan tetap selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain, selalu memakai masker dan face shield, rajin cuci tangan, makan makanan yang berprotein dan bergizi, dan di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita tetap mengambil waktu untuk olahraga. Dan untuk sementara, saya sangat berharap untuk menahan diri dan bersabar, jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Dan bagi kita yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita menjaga tubuh kita tetap sehat, maka kita akan ikut menjaga
kesalahan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini dan juga warta singkat bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali di ibadah online maupun ibadah onsite terbatas minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati.